Minggu itu biasanya saya balas dendam untuk tidur. Oke. Pagi-pagi saya digubrak, bangun, kenapa? Tetangga ini anaknya sakit. Oke, cari kembang 7 rupa. Cari jeruk purut, sama saya minta dupa hitam. Saya jadiin 1, truk. Udah, saya bilang mandiin. Selesai mandiin, saya tanya anaknya, gimana rasanya? Wah, rasanya kayak dibusat-busat. Apanya tuh? Saya bilang, saya tanya ibunya, kebetulan ibunya kan seorang ART ya. Dikasih apa? Sama majikannya, si anaknya dikasih hadiah duit, uang, 100.000. Uangnya masih ada? Masih? Coba. Akhirnya ada saudara saya bilang, udah infakin aja ke masjid. Putus. Saya pikir selesai dong. 2 hari kemudian saya yang didatengin. Nah, buat sahabat mistis yang lagi butuh untuk meruqyah diri karena kelihatan auranya, ya ampun nih teh negatif banget, terus lagi ngalamin sakit karena ilmu sihir, ada garam ruqyah Teria. Di sini aku sudah membacakan beberapa surat dari Al-Quran yang dimana kandungannya untuk menangkal ilmu sihir, mengatasi kalian yang sedang mencari jodoh, auranya negatif. Untuk usaha juga bisa menangkal tempat usaha kalau dilihat orang sepi. Nah, untuk cara penggunaannya di sini bisa gunain ember, bisa gunain bak sesuai dengan ukuran, bisa 3 sendok atau 5 sendok untuk ukuran ember kecil. Menengah atau sedang bisa 5, 7, 9 dan itu semua ganjil tergantung balik lagi ya medianya. Nah kalau untuk pakai bathtub ini habis setengah dari kemasannya. Oke untuk sahabat mistis langsung aja di order garam ruqyah Teria di online shop, TikTok shop dan langsung hubungi admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mistis, kumaha daramang. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah selalu support channel Ria Puspita Official. Nah buat sahabat mistis semuanya kita doakan semoga makin sehat, makin berkah, rezekinya lancar. Selalu pantengin video aku berulang-ulang kali, no skip iklan. Terus komen-komen siapa tahu ada narasumber yang kalian mau ngide nih teh. Dia dong dan bisa kami wujudkan kan itu kebahagiaan juga untuk kalian semua ya kan. Nah untuk hari ini aku mau kasih tahu juga banyak komen yang masih nanyain bagaimana cara ketemu sama aku, bagaimana cara ngubunginnya, adminnya nomornya yang mana, konsultasi gimana. Nah ini untuk non medis konsultasi penanganan ada admin Ririn, ada admin Sasi, di screenshot, di chat. Oke, dan kalau mau jadi narasumber di sini berbagi cerita, sharing kita tayangkan di YouTube. Mau cerita kalian aku bacakan, aku yang storytelling, secret ke atau dijelasin siapa nama kalian, boleh langsung hubungin admin aku, admin Nanda. Oke, yang masih nanya admin Uci gimana teh langsung admin Nanda aja. Admin Uci sudah tidak bekerja sama di Ria Puspita Official. Oke, buat kali ini kita kedatangan narasumber, kita kenalan dulu. Ada cerita horor apa? Ada cerita mistis apa? Jangan lama-lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam teh. Aku manggilnya apa nih? Boleh kenalan dulu nih, Mas, Pak, Indra Om, boleh? Pak Indra. Mas Indra aja yang enak ya. Boleh. Boleh kenalan siapa namanya ke sahabat mistis? Ya, nama saya Indra. Kebetulan waktu itu saya juga nonton juga Teria. Oke. Sampai yang terakhir itu saya nonton Teria yang di Subang sama Kang Sule. Kang Sule. Heeh. Nah, cuman yang saya ingat masih waktu itu sama Robi Purba yang tak awal terlihat. Nah, itu sama Mongol. Oke. Nah, akhirnya saya bilang, wah saya punya cerita. Saya kasih 2 cerita. Yang diangkat yang ini, ngerebut tumbal. Ngerebut tumbal. Kejadian awalnya itu di tahun berapa nih Mas Indra? Ini sebelum saya berhenti kerja, itu sebelum 2011. Oke.
Jadi waktu itu saya masih kerja, tetangga saya ada yang ribut-ribut, anaknya sakit. Anaknya sakit, saya bilang, oke, tapi nanti ya tunggu saya libur, saya bilang. Saya libur itu baru minggu. Karena saya kadang-kadang kerja itu sampai 6 hari. Minggu itu biasanya saya balas dendam untuk tidur. Oke. Pagi-pagi saya digubrak, bangun, kenapa? Tetangga ini anaknya sakit. Oke, kenapa? Dia nggak bisa kencing. Awalnya gimana? Saya lihat anaknya, ternyata dia suka makan jengkol. Nih anak jengkol tok, nggak pakai nasi ya kalau. Oke, ngegadoin jadi. Digadoin jengkolnya. Minumnya kopi. Oh, cakep. Makanya saya bilang jengkolnya aja gas, Tambah ketemunya kopi. kafein. Bengkak. Bengkak ya. Itu dia punya kemaluannya bengkak. Oh, di alat kemaluannya Nah, bengkak. Sampai kalau kita bilang jalur buang air kecilnya ketutup. Itu cewek cowok? Cowok. Cowok, oke. Saya bilang ini apa masalahnya? Saya lihat, oh begini-begini. Baiklah, saya bilang. Pas minggu dia udah mau ke rumah sakit. Padahal Sabtunya baru dari puskesmas. Di kateter, sembuh malam. Usia berapa itu? Dulu 8 tahun. Oh, oke. Sekarang mungkin udah dewasa anaknya. Di kateter di puskesmas, malam sembuh, paginya kambuh. Begitu lagi? Begitu lagi. Begitu lagi saya bilang, udah nggak usah. Di rumah sakit batalin, saya bilang. Tapi sebelumnya juga saya tanya, udah periksa kemana? Dokter udah, rumah sakit udah, bahkan dia bilang ke orang pinter pun sudah. Nggak sembuh. Oke, saya lihat, oke. Saya bilang, saya cuma minta satu, cari kembang 7 rupa. Cari jeruk purut, sama saya minta dupa hitam. Saya cariin satu, truk. Udah, saya bilang mandiin. Selesai mandiin, saya tanya anaknya, gimana rasanya? Wah, rasanya kayak dibuset-buset. Apanya itu? Kemaluan? Badannya. Oh, badannya. Kayak dibuset-buset. Dia bilang, oke, kayak dibuset-buset. Oh, saya bilang, saya tanya ibunya, kebetulan ibunya kan seorang ART ya. Dikasih apa? Sama majikannya, si anaknya dikasih hadiah duit, uang, 100.000. Uangnya masih ada? Masih? Coba, kalau uang kan kita giniin kresek, kertas ya. Ini plastik. Begitu saya giniin, plastik. Wah. Akhirnya ada saudara saya bilang, udah infakin aja ke masjid. Putus. Saya pikir selesai dong. 2 hari kemudian saya yang didatengin. Apa itu wujud yang datang? Yang datang ke saya mirip, kalau saya bilang mirip orang Dayak. Tapi pas hujan. Pas hujan datang, saya bilang, kenapa? Saya cuma bantu orang. Ini anak sakit. Nggak ngomong apa, begitu datang ke saya diem, udah pergi. Posisinya tidur atau nyata? Saya duduk. Oke, berarti nyata ya? Nyata tapi cuma saya yang lihat. Gitu loh. Nah, saya pikir udah nih, udah selesai. Beda sehari, saya lihat di atas rumah si anak ini ada pocong. Cuman saya yang lihat tapi mukanya hancur. Wah, ini apa? Saya bilang. Akhirnya saya tanya. Cuman saya ngomongnya dalam hati. Mau ngapain lo? Nggak jawab. 3 hari saya digituin. Setelah itu hilang. Nah, sampai sekarang ya saya dengar anaknya udah dewasa, udah aman. Udah aman itu? Aman. Berarti itu jangka waktunya dari mandi sampai rasa beset-beset kamu infakin itu cukup lama durasinya, Pak? Mandi itu sampai beset-beset, yang berasa di beset-beset itu habis mandi langsung. Oh, langsung ada reaksi? Nah, infaknya itu besoknya kalau nggak salah, saya dengar dari keluarganya itu besoknya dia infakin ke masjid. Langsung didatengin? Nah, sayanya langsung didatengin. Saya bilang, masalahnya apa? Saya cuma bantu orang. Kalau situ nggak seneng, ya nggak apa-apa. Saya bilang, situ mau bertarung ya ayo. Motifnya apa sih?
Motif dari apa ya, orang Pesugihan. ini atau anak ini itu dikerjain orang tuh motifnya apa awalnya? Pesugihan. Jadi si majikan ibunya ini ngelakuin pesugihan. Nah, ada lagi ceritanya si ibunya ini, dia bilang di rumah majikannya itu ada kolam. Mhm. Kolam segede ruangan tamu dia, ada ikan. Dia bilang, ikan, oke. Tapi matanya mata manusia. Oke. Saya bilang, oh kalau kayak gitu kenapa nggak ditombak aja tuh ikan? Nah, Dia bilang itu udah nggak benar, dia bilang. Cuman itu baru cerita doang, saya nggak lihat langsung. Nah, pas itu banyak juga tetangga cerita bahwa depan rumah itu ada daun kering, kan kita bersihin, begitu tinggal masuk, balik lagi tuh daun. Saya bilang, oh benar nih monyet tuh. Saya bilang. Ada juga yang lihat katanya di tempat majikannya itu sering di bawah tempat airnya itu air talang air, toren. toren. Itu ada monyet Mhm. segede manusia. Jadi berdiri tegak. Oh, gitu. Sama ceritanya lagi ada tetangga yang lewat, si security itu kepleset jatuh meninggal Di depan rumahnya si di depan majikan itu. rumah majikan. Tapi kalau Mas Indra sendiri awal mula tahu kalau Mas Indra itu punya suatu kelebihan itu dari mana? Semua otodidak deh. Otodidak. Itu bermulanya dari kasus ini dulu pertama atau sebelumnya Bukan. ada? Sebelumnya ada. Tapi Apa? sempat hilang muncul. Oh, itu tahun berapa itu awal mula? Awal Oke mulanya nih, gue kayaknya bisa nih peka ini gitu. Awal mulanya saya SD kelas 6. Mm-mm. Cuman yang saya tahu, jadi saya duduk di sini, ibu saya di ujung gang sana. Saya udah bisa dengar, oh ibu saya pulang nih. Padahal ibu saya belum nyampe. Saya udah buka pintu. Begitu buka pintu, ibu saya sampai begitu masuk. Kok pintu udah dibuka? Oh udah kedengeran. Saya SMP kelas 2 hilang. Mm-mm. Kelas 3 datang lagi. Saya masuk SMA kelas 1, kelas 2 hilang. Di kelas 3 SMA beda lagi nih. Bukan kuping lagi yang saya dengar, bukan pendengaran lagi nih yang saya dengar. Tapi selintasan. Sampai terakhir itu saya baru mengakui bahwa saya punya kemampuan itu adalah ngobatin teman saya yang ibunya kadang-kadang kalau lagi duduk begini bisa ngeliat ada cacing. Tapi kalau anak-anaknya yang duduk bareng sama dia, lihat kosong. Mm-mm. Sampai satu saat keluarga saya datang ke tempat teman saya sampai kaget begitu dibilang, oh ini dukunnya. Coba, biasa. Makanya pas yang Teria bilang yang acara siapa itu yang setelah Tedera? Apa? Yang setelah Tedera yang datang, yang narasumber. Tera. Begitu Teria bilang bahwa Teria sering dibilang gila. Saya udah ngerasain deh. Saya udah ngerasain duluan dibilang gila. Jadi ada kasus sebelum yang saya ngerebut tumbal ini, itu ada villa angker satu di puncak. Itu ada 20 pasang anak muda ke sana, hampir mati semua. Yang 8 datang ke saya, minta tolong. Ini, oke. Kenapa? Padahal sebelum berangkat saya udah bilang, jangan bawa minuman alkohol. Kamu akan berhadapan sama yang berat nih. Nggak percaya. Ternyata yang saya ajak ngomong ini dia nggak ngelakuin, temen yang lain ngelakuin. Hampir mati datang. Saya bilang, kenapa kamu? Bawa alkohol sih? Enggak. Kalau bilang enggak, saya buktiin. Yang satu datang, iya, ada bawa. Dia bilang, udah, saya ini. Terus dia cerita lagi bahwa di villa ini, villanya aneh. Jadi kalau kita masuk villa kan depan. Ini villa, ini depan semua pohon. Masuk villanya dari belakang. Pintu depannya bukan di depan tapi di belakang. Di belakang. Terus yang terjadi di villa apa itu? Dia di villa itu jadi ada yang kesurupan, ada yang ini, sampai pulang ke rumah. Kebetulan waktu itu saya masih di Bojonggede, belum di Jakarta. Yang satu ngelihat adiknya
senyum dulu. Adiknya perempuan. Yang ini kakaknya laki. Adiknya sampai takut. Begitu saya lihat, bukan kamu nih. Tarik keluar. Oh ya udah, saya bilang, udah. Yang lain kena nih. Saya tanya, oke, waktu kamu bilang di villa itu siang-siang ada yang jualan. Saya bilang, saya aneh kok ya. Yang jualan ngapain masuk di tengah hutan? Ini villa di tengah hutan deh. Apaan? Bakso sama baju. Bakso sama baju. Aneh masuknya tengah hutan, saya bilang. Kalau dia keluar dari villa, misalnya keluar dari depan villa itu ke depan, masih wajar. Pinggir jalan soalnya. Ini masuk ke hutan. Oke. Ada yang makan nggak? Ada. Coba lihat. Padahal itu setelah kejadian. Coba lihat, muntah. Lihatnya. Apa ya itu baksonya isinya? Dia bilang ya kayak mata manusia, kayak daging apalah dia bilang ya. Oh. Pokoknya hal yang menjijikan. Iya. Oke, Mas Indra, kita tarik ke belakang lagi di penarikan tumbal. Saat nuker tumbal itu penarikan tumbal apa? Ngerebut. Oh iya, di perebutan tumbal atau ngerebut tumbal itu media apa aja yang Mas Indra lakuin atau ada sejenis kayak apa ya kalau kita bilang ya? Meditasikah atau ada cara apa? Maksudnya kan itu harus kita benar-benar narik. Apakah cuma dikasih cukup kembang aja tuh selesai gitu? Atau ada doanya atau kamu diem dulu selama berapa jam bacain sesuatu baru dikasih atau gimana? Gitu. Kalau doa mungkin dalam hati ya. Saya dalam hati cuman saya taunya ini memang di pikiran saya disebutin kembang 7 rupa. Awalnya harus dihitung 7 rupanya. Cuman saya pikir daripada repot-repot ngitungnya, kembang 7 rupa cuman pantangannya satu adalah jangan pandan. Kembang 7 rupa. Minta jeruk purut. Jeruk purut laki perempuan, oke, potong, tapi nggak boleh putus. Udah, baru saya gabungin adalah saya minta nama anaknya sama tanggal lahirnya. Udah, cuman saya kurung 4 sudut lafaz Allah. Saya kurung, saya bakar namanya, baru saya campur untuk mandi. Udah, gitu ya. Selebihnya kalau bisa dibilang itu tenaga dalam ya. Jadi saya baca doa, cuman saya aduk pakai tangan saya selesai. Tinggal dia mandi. Nggak ada ritual khusus? Nggak ada ritual khusus. Nah itu bisa tahu dia selesai itu kayak gimana Mas Indra? Saya pantau. Selama seminggu itu saya pantau gimana hasilnya. Oh baik anaknya gini. Oke. Sampai setelah saya pantau saya lihat ini anak udah ceria mainnya udah. Oh berarti udah selesai. Tidak curiga si majikan itu? Atau tidak ada perlawanan dari majikan itu? Perlawanannya ya itu. Pas setelah 2 hari setelah saya nolong itu datang. Hanya datang aja ya? Datang aja. Tapi kalau untuk nyerang secara langsung enggak. Datang itu akhirnya saya baru dapat cerita bahwa si majikannya begini-begini, bahkan ada cerita yang kerja sama majikannya itu karena si majikannya ini dibilang juragan ayam ya, ayam potong. Nah, saya dapat ceritanya banyak. Dia bilang yang kerja di situ kadang-kadang tangannya kepotong begini masuk mesin, meninggal. Nah, yang dapat lagi bahwa kalau yang meninggalnya anak kecil, besoknya di rumah si juragan ini itu ada truk kecil. Untuk? Kalau tumbalnya anak kecil, besoknya ada truk kecil di rumah dia. Dia beli truk gitu? Masyarakat situ nggak tahu, pokoknya udah ada di situ. Truknya kecil? Kalau yang tumbalnya anak kecil. Kalau yang tumbalnya dewasa, truknya gede. Bahkan ada yang si security itu kan tetangga. Jadi pas meninggal ini dibawa pulang ke kampung. Si istrinya security ini dibantu sama si juragan ini. Tapi jadi kayak orang pelangap-pelongo ya. Gimana itu pelangap-pelongonya? Jadi kayak orang bengong aja gitu loh. Pulang, dibiayain. Setelah itu si istrinya meninggal.
Setelah lahiran itu juga ada anak bayinya, istrinya meninggal. Si juragan ini nunjangin si anak kecil ini untuk susunya. Beda 3 hari dari ibunya meninggal, nih anak meninggal. Jadi secara berturut-turut. Berturut-turut. Jadi kalau si istrinya itu nggak sakit dulu atau nggak sakit dulu? Enggak. Cuma bengong itu aja? Bengong aja karena si suaminya udah meninggal. Bawa pulang ke kampung. Dia bilang, cerita warga di situ bawa pulang ke kampung. Tapi si juragan ini ikut nganterin. Terus besoknya dia kirim lagi susu untuk anaknya. Setelah itu anaknya meninggal. Motif dia hanya kekayaan atau gimana? Terus cara ngambil tumbalnya dia selalu setiap bulan atau ada waktu-waktu tertentu? Kalau setiap bulan enggak. Yang saya tahu dia randomnya adalah nyebar dari uang. Setiap dia ngasih hadiah seseorang, nah dia tarik dari uang. Ada cerita lagi yang bilang bahwa setiap dikasih uang sama si juragan ini, ada yang lebih aneh adalah di hologram uang itu. Ada yang lihat anaknya dipocongin udah di hologramnya. Di hologram uang ya? Kan hologram ada uang, hologram biasanya kan ada gambar pahlawan atau apa. Ini enggak, gambar anaknya dipotongin di hologram. Sampai segitunya ya? Ya. Dan terakhir yang setelah itu saya dikabarin si juragan ini meninggal. Udah lama atau belum? Ada sekitar 5 tahun lah, 5 tahon. Berarti pas COVID lah ya? Atau sebelum? Oh sebelum. Berarti cukup lebih dari 5 tahun. 5 tahun. Ada cerita lagi si juragan ini, anaknya nggak pernah mau, menantunya nggak pernah mau tinggal sama dia. Bahkan setiap anaknya anak perempuan, ngajak suaminya pulang, suaminya selalu nggak usah pergi. Cuman menantunya, kalau saya narik cerita, si menantunya udah tahu nih. Udah paham lah dengan apa yang dilakukan ibu mertuanya gitu ya. Ini bapak mertua. Oh, bapak mertuanya. Saya bilang, oh ya udah. Cuman yang saya bingungin satu, kelarnya haji teh. Oke. Wallahualam. Nah, saya mau nanya deh, Mas Indra, ada satu sedikit kepo nih. Pengen nanya, kalau misalnya orang dikasih uang, apa itu selalu meninggal atau enggak? Kalau si menyangkut juragan ini ya, meninggal. Selalu. Siapapun yang dia kasih uang. Ya. Entah dia meninggal, entah kepleset meninggal, entah sakit-sakitan seperti itu. Setahu saya sih mungkin ada yang kepleset juga meninggal. Padahal kalau kita kepleset kan biasa. Jatuh mau kita duduk mau apa masih bisa bangun. Ini nggak langsung meninggal tempat. Kayak orang kena serangan jantung jadinya ya. Nah kalau si anak ini doang berarti yang beruntung lah. Beruntung. Kebetulan jodohnya juga saya pas di rumah. Biasanya saya harusnya balas dendam tidur. Kebetulan saya juga masih sadar juga, masih bisa, oh ya udah nggak usah. Cuman kalau ditanya media saya itu dulu cuma rokok teh. Oh masa ngerokok atau gimana? Gila-gilaan saya kalau udah bergerak begitu. Wah mesti ini. Dulu kan paling terkenal ya saya biasanya pakai jarum. Cuman kalau saya udah lihat parah begini biasanya saya kretek. Nah dua-duanya harus ada. Udah itu ngerokok aja. Ngerokok aja. Cuman orang akan lihat kok kayak kereta api. Karena kalau udah begitu nyambung terus. Kalau kita ngerokok kan masih ada jeda. Kalau ini nggak nyambung terus. Nunggu sampai dia selesai itu nyambung terus. Oh gitu. Udah selesai. Udah. Nah setelah Mas Indra ngelakuin ritual itu ke si anak ini, ngerebut tumbal itu, apakah ada korban lagi yang mungkin Mas Indra tanganin atau lihat atau tahu langsung? Setelah gitu? itu saya nggak dengar lagi ada yang kena sama si juragan ini ya. Karena masyarakat itu langsung waspada. Oh kalau terima uang hati-hati nih. Nah itu jumlahnya juga kalau misalnya 10.000 atau 20.000 kita masih oke lah. Ini selalu dia ngasihnya 100. Dan selalu 100. Saya bilang, oh begini. Berarti dulu kalau saya ketemu uang mah saya main ambil sembarangan
kagak ngerti. Tahu besok sakit. Pengalaman selain ngerebut tumbal ada lagi nggak sih Mas Mas Indra buat ngebantuin orang tapi yang bener-bener memang ini ada fasenya gua agak berat nih gitu. Ada terakhir itu saya nolongin satu bapak-bapak, dia selalu sakit pas maghrib. Dia bilang, kok ini serangannya jarum ya? Di mata saya sih. Cuman saya bilang kalau saya keluarin, saya nggak bisa wujudin. Cuman saya tahu ini bentuk kirimannya jarum. Oke. Maghrib itu pas bulan puasa, saya bilang nanti buka puasa saya baru datang, saya tarik. Oke. Udah aman dari maghrib sampai itu tahu pas sahur kambuh lagi. Jadi waktu itu kebetulan saya nggak di rumah itu, saya dengar dia udah meninggal. Itu yang dirasain si bapak sakitnya di bagian mana? Lutut. Oke, lututnya. Saya pikir lutut wah paling asam urat atau kesleo atau enggak, dipegang diurut. Wah, saya bilang ini dikirim, ditarik keluar. Besoknya datang lagi. Sampai saya lagi kebetulan masih aktif kerja itu, saya nggak pulang ke sana. Saya dengar beliau meninggal. Ada lagi yang lebih ekstrim, saya malah nolong si tukang nasi goreng. Kenapa? Apa yang dialamin tukang nasi goreng? Saya pikir dia kejang otot. Kejang otot, oke, saya bilang coba periksa. Wah, nggak apa-apa, dia bilang masih sakit. Oh, masih sakit, berarti ada sesuatu nih. Coba ruat, saya bilang. Cuman kalau saya ngeruat orang biasanya yang saya minta kain putih. Tukang nasi goreng ini yang saya minta kain hitam. Kain putih atau kain hitamnya berupa kayak kain kafan atau hanya kain polos biasa? Hanya kain polos biasa. Cuman ini saya bilang kain hitam. Waduh, ini apa saya bilang? Saya masih nerka, ini ada apakah ini orang main ilmu hitam atau gimana? Ternyata saya dapat cerita dari istrinya bahwa dia dulu di Jawara. Si tukang nasi goreng ini? Tukang nasi goreng ini. Saya bilang, kesalahannya di mana? Diruat nggak sembuh, diobatin secara alternatif nggak sembuh. Saya tanya, kamu pernah salah sama orang tuamu apa? Pernah salah sama ibunya. Jadi waktu zaman dia masih Jawara itu, dia ngetok pintu, ibunya lama bukanya. Ibunya sujud, dia tendang. Oh gitu. Minta maaf sama ibu. Nggak bisa. Kenapa? Ibunya udah meninggal. Di mana? Di kampung, di Tegal apa di mana itu? Ziarah deh sama kami. Nggak bisa. Karena orangnya tinggal di Jakarta. Minta saudaramu yang ada di kampung bawa segenggam tanah kuburan ibu. Oke? Terus dia campurin air, kamu basuh di kaki kamu yang sakit. Sembuh teh. Nah, saat pengobatan itu ketemu di tempat jualan atau masih ke rumahnya? Oh, ke rumahnya. Emang kenal? Kenal, memang dia suka jualan di gang waktu itu, di gang depan tempat saya tinggal. Sampai saat itu saya kadang-kadang yang saya kagak enaknya adalah setiap saya mau beli nasi goreng, oh nggak usah bayar, ya nggak bisa saya bilang. Situ jualan, saya bilang, saya nggak bayar gimana kamu jualannya? Di situ dia sembuh, karena dia biasanya jualan nasi goreng itu nggak pernah berdiri, duduk. Jadi nggak fokus lah gitu ya? Iya. Setelah itu sembuh, setelah saya bilang ambil makam ibumu, campur air, kamu basuh. Padahal udah diruat, udah diapain, udah dialternatifin, malah nggak sembuh-sembuh. Dia bilang ini nggak sembuh. Ya. Setelah itu malah sampai sekarang saya nggak tahu. Karena saya sempat dari sana saya nggak balik lagi ke rumah saya yang di sana. Saya udah kerjaan saya fokus di kerjaan. Udah nggak ketemu lagi. Tapi udah sehat aja, saya dengar sih udah sehat, jualan udah bisa berdiri di gang itu. Kadang-kadang saya pulang dia masih ada. Indikasinya memang cuma sakit aja kakinya. Sakit.
Tapi yang nggak sembuh-sembuh lah Nggak bahasanya. sembuh-sembuh. Itu sama kayak pasien sebelumnya di dengkul juga. Dia nggak berasa di dengkul atau di mana, cuman kalau dipegang di betis ini, urat ini nggak lurus teh. Ini di betis ini. Nah, saya pegang, loh kok nggak sembuh juga, sampai hampir sebulan kayak dia ngeluh nggak sembuh juga. Apa yang salah, saya bilang, kamu punya masalah apa? Ya itu, bahwa ibunya lagi sujud, kebetulan dia lagi masih liar-liarnya, ditendang. Blow on juga. Saya bilang, oh mungkin darah muda ya. Oke. Kalau misalnya Mas Indra udah selesai menolong si tukang apa ini tadi nasi goreng, ada pernah pengalaman nggak diteror gitu? Tapi kamu sendiri yang ngulik sendiri ini teror dari mana? Padahal kamu nggak pernah tahu kalau oh karena abis megang A atau abis lagi dari sini, abis dari sini. Kalau abis megang orang enggak. Tapi ini kejadian baru kalau diteror. Ada keluarga saya, itu kejadiannya sama dengan yang setelah Tedera ya. Yang dia bilang kalau setiap lagi jalan sendal putus. Itu kejadiannya sama saya relate. Saya lagi jalan, tiba-tiba sendal saya yang kiri putus. Saya bilang ini apa? Saya bilang kok putus. Kemarin sebelum Januari ini tiba-tiba sendal saya tapaknya yang Copot. Kok begini? Januari saya baru tahu keluarga saya ada yang meninggal. Nah sebelumnya keluarga saya memang ada yang sakit. Saya cek, waduh ini kayaknya ada keluarganya nggak seneng nih saya bilang. Tapi saya nggak berani nunjuk karena kan nggak ada bukti. Keluarga dari pihak? Si saudara keluarga saya yang sakit ini. Oh, oke. Itu nolongin apa hanya jenguk? Enggak, memang saya kan tinggal sama dia juga. Oh bareng lah satu rumah lah. Terus saya lihat, loh ini ada yang ngiri, tapi saya lebih cenderung karena kelihatan garisnya, garis keluarganya. Saya bilang, tapi apa benar ini orang gitu loh, karena setiap dia cerita begini selalu maunya menang sendiri. Saya bilang, sampai si keluarga saya ini meninggal, saya masih belum ketemu sama si orang ini. Sampai sekarang belum? Belum. Udah berapa lama kematiannya? Januari 2025 itu. Berarti ya 7 bulan lah ya. Ya. Sampai sekarang saya bilang, apa iya deh? Nah kalau itu meninggalnya karena apa itu? Kalau dibawa ke rumah sakit sih dia bilang antara jantung, infeksi, satu lagi karena penyakit gula. Tapi yang dilihat sama Mas Indra? Saya sulitnya kalau untuk ini saya lebih karena dia makannya juga kurang tuh. Makannya kurang. Jadi setengah itu, setengah piring itu masih disetengahin lagi tapi lebih sedikit. Saya bilang berarti karbonya kurang ini saya bilang. Nah kalau saya bilang, kalau dia tanya kenapa nggak bisa ngabisin? Habis kalau saya mesti makan habis jadinya mual, enek. Oke, saya lihat berapa kali saya kepegang sama saya tarik keluar. Sampai terakhir itu bengkak gusinya. Bengkak gusinya akhirnya dibawa ke tukang, bukan ke dokter ya, tapi dia memang tukang gigi palsu yang paham. Dia beset dikit. Keluar nanah, oke. Sampai akhirnya kempes. Karena saya harus pergi, senanya saya coba ngikik teh. Langsung ngikik. Saya bilang, oh ini malu dikirim, gue bilang. Keluar loh. Begitu keluar, dia lari, saya tangkap. Saya rantaiin. Saya kurung pakai rantai. Udah setelah itu aman. Tapi ada aja masalahnya. Seperti? Kadang-kadang gigi palsu bisa patah. Padahal makanya biasa. Gigi palsunya benar, kacamatanya patah. Kacamatanya benar, tiba-tiba ada luka lain. Yang terakhir kaki. Nah kalau kaki ini di ibu jari dia itu dia nggak berasa bahwa
ini luka atau Iya. ini kenapa? Heeh. Tiba-tiba jedol. Hmm. Nah, awalnya saya pikir dia melakukan nggak steril. Karena dia biasanya kalau jendol begitu dia nggak suka, dia potong sendiri. Oh, Yang jendolnya dia jorok tusuk juga sendiri. iya. Nah, saya bilang steril nggak? Mm-mm. Kamu motong itu pakai gunting, udah sterilin belum? Sterilnya pakai apa? Di rumah ada alkohol nggak? Kalau nggak ada alkohol, bakar guntingnya, saya bilang, supaya steril. Saya pikir awalnya karena infeksi begitu. Dengar kabar, katanya dia berasa meriang, nggak bisa bangun, bawa sama anaknya ke rumah sakit. Dari jam 8 sekian, Mm-mm. meninggal setengah 9. Saya bilang, saya pikir saya mau balik nengok dulu nih penyakitnya apa. Nggak tahu baru meninggal. Langsung seketika. Seketika, saya bilang kalau dibilang jantung, jalan masih kuat kok. Mm-mm. Kalau dibilang infeksi, saya nggak paham infeksinya gimana nih, saya bilang. Karena saya yang ngebersihin lukanya. Tapi langsung ya udah meninggal aja Meninggal. gitu. Di rumah atau posisinya di rumah sakit? Rumah sakit. Di rumah sakit. Begitu di rumah sakit dibilang meninggal, saya bilang kok cepet, saya bilang. Sebenarnya datang itu jam 8.22 meninggal. Malam? Pagi. Oh pagi. Saya bilang kok cepet amat, saya bilang. Cuman feeling saya sih berasa, saya bilang. Ya Kenapa? takdir kali ya. Satu takdir. Yang Kalau kedua, kita tanya kenapa ya udah Allah udah ambil deh kita gimana betul. ya. Karena kejadian ini juga ada sama orang tua saya. Heeh. Jadi ibu saya meninggal di Jakarta, bapak saya meninggal di waktu kerja di Tasik. Balik akhirnya jenazah bapak saya dikirim ke Jakarta. Saya lihat di sini bebusa, bening tapi ya. Saya bilang kalau bebusa diracun, saya tahunya putih kayak susu. Kalau bebusa keracunan obat, sama putih kayak susu. Ini bening, Oke. kayak air. Nah kalau untuk Mas Indra sendiri kan udah banyak nih pengalaman ya nolongin orang tapi kena batunya. Ya kena kita juga terornya. Kena juga ibaratnya ada yang mau nyerang walaupun masih bisa untuk kita tanganin. Tapi ada niat untuk selalu nolong orang lagi nggak? Atau udah deh gue kapok gitu? Sampai sekarang saya masih. Masih. Jadi sampai sekarang masih kalau ada yang minta tolong ya ditolongin Masih lah. datang. Nah kalau untuk kesimpulan yang aku ambil sih dari Mas Indra apalagi pas apa tadi ngerebut tumbal. Memang kan di setiap tumbal itu ada macam-macam ceritanya. Terus pemberian apa dia numbalinnya dengan cara apa, media apa itu banyak banget Mas Indra. Contoh kayak tadi di belakang layar kita udah ngobrol, suamiku pernah ada kejadian gitu juga. Dia nemuin uang 1 gepok di salah satu kita bilang apa ya ruko lah. Terus saat ngomong ke yang punyanya tuh malah marah-marah padahal kita ngingetin kalau itu ada uang tuh. Tapi di logika uang itu nggak mungkin kalau jatuh karena tempatnya kecil banget gitu. Nggak mungkin kalau jatuh tuh langsung masuk ke sana. Kayaknya ini ditaro. Untungnya suamiku nggak ambil. Nah 2 hari setelah kejadian itu temennya ngomong sebenarnya kita kerja bukan berdua doang. Kita sebenarnya bekerja harusnya 4 orang. Nah yang 1 orang kejadiannya 2 minggu yang lalu nemu uang 2 gepok diambil pulang buat anak istrinya ternyata 1 keluarga meninggal. Itu bahasa kayak gitu ya sama lah. Buat sahabat misi semuanya yang punya pengalaman seperti Mas Indra atau yang di luar sana butuh duit nih teh pengen tumbal mau penglaris jangan. Karena apa yang namanya tabur tua itu ada, karma dari Allah itu ada atau ya segala sesuatu yang kalian lakuin ada ganjarannya. Pasti kayak misalnya dari cerita Mas Indra ternyata dari sekian banyak korban ternyata ada salah satunya itu yang berhasil disembuhkan atau berhasil untuk tidak jadi tumbal malah lambat laun pun si pelaku ini tuh meninggal kan diambil lagi. Nah kekayaannya dia atau apa yang dia lakukan kan
semuanya sia-sia. Nah buat Mas Indra, semoga menabur kebaikan selalu, semangat. Kalau dibilang orang gila kita udah biasa, ya. Karena itu cuma ujian aja. Nah buat sahabat misi semuanya jangan lupa langsung WA Ririn sama Sasi kalau ada mau konsultasi, nanyain alamat praktekku di mana, dan untuk Nanda, admin Nanda hubungin ke admin Nanda kalau mau jadi narasumber. Terima kasih sahabat mistis, sehat selalu, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Jadi sampai sekarang masih, kalau ada yang minta tolong ya ditolongin lah. Nah kalau untuk kesimpulan yang aku ambil sih dari Mas Indra, apalagi pas ngerebut tumbal. Memang kan di setiap tumbal itu ada macam-macam ceritanya, terus pemberian apa dia numbalinnya dengan cara apa, media apa, itu banyak banget Mas Indra. Contoh kayak tadi di belakang layar kita udah ngobrol, suamiku pernah ada kejadian gitu juga, dia nemuin uang 1 gepok di salah satu kita bilang ruko lah, terus saat ngomong ke yang punyanya tuh malah marah-marah, padahal kita ngingetin kalau itu ada uang tuh, tapi di logika uang itu nggak mungkin kalau jatuh karena tempatnya kecil banget gitu, nggak mungkin kalau jatuh terus langsung masuk ke sana, kayaknya ini ditaro. Untungnya suamiku nggak ambil. Nah 2 hari setelah kejadian itu temennya ngomong, sebenarnya kita kerja bukan berdua doang, kita sebenarnya bekerja harusnya 4 orang. Nah yang 1 orang kejadiannya 2 minggu yang lalu nemu uang 2 gepok diambil pulang buat anak istrinya, ternyata 1 keluarga meninggal. Itu bahasa kayak gitu ya, sama lah. Buat sahabat misi semuanya yang punya pengalaman seperti Mas Indra atau yang di luar sana butuh duit nih teh, pengen tumbal mau penglaris, jangan. Karena apa, yang namanya tabur tua itu ada, karma dari Allah itu ada, atau ya segala sesuatu yang kalian lakuin ada ganjarannya. Pasti kayak misalnya dari cerita Mas Indra, ternyata dari sekian banyak korban, ternyata ada salah satunya itu yang berhasil disembuhkan atau berhasil untuk tidak jadi tumbal, malah lambat laun pun si pelaku ini tuh meninggal, kan diambil lagi. Nah kekayaannya dia atau apa yang dia lakukan kan semuanya sia-sia. Nah buat Mas Indra, semoga menabur kebaikan selalu, semangat. Kalau dibilang orang gila kita udah biasa. Ya. Karena itu cuma ujian aja. Nah buat sahabat misi semuanya jangan lupa langsung WA Ririn sama Sasi kalau ada mau konsultasi, nanyain alamat praktekku di mana, dan untuk Nanda, admin Nanda hubungin ke admin Nanda kalau mau jadi narasumber. Terima kasih sahabat mistis, sehat selalu, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.